Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat keimanan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mubarakah ini. Baik, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Dan kebahagiaan rumah tangga adalah salah satu di antara tujuan seseorang mengikat hubungan kekeluargaan. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman beliau, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia menjadikan dari diri kalian, dari jenis kalian pasangan, agar supaya kalian bisa damai dengannya, agar supaya kalian bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Itu tujuan dari seseorang menjalani mahligai rumah tangga. Walaupun demikian, sebagian di antara manusia, mereka memiliki persepsi yang berbeda untuk menciptakan kebahagiaan. Sebagian mengatakan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus memiliki banyak harta. Oleh karena itu, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena itu yang menurut persepsi dia, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita semua dari umat yang terdahulu. Seperti Qarun, ya. Seperti Qarun. Ini pelajaran bagi umat yang belakangan, bahwa harta itu tidak selamanya bisa menjadikan rumah tangga itu bahagia. Begitu pula sebagian menganggap bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan memperbanyak anak. Memperbanyak anak. Walaupun di dalam syariat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan banyaknya umatnya. Banyaknya umatnya. Baik. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili bahwa di antara sebab untuk mendapatkan kebahagiaan, atau sebelumnya, bahwa yang dia katakan kebahagiaan itu, apa itu bahagia sebenarnya? Kebahagiaan adalah ketika hati itu lapang,
hati itu menjadi tenang, damai di dalam menjalani kehidupannya. Itu kebahagiaan. Jadi kalau ada rumah tangga yang setiap hari ribut, bertengkar, berkelahi, itu tidak bahagia namanya. Itu bukan keluarga yang bahagia yang seperti itu. Apakah ada model keluarga yang seperti ini? Ya banyak. Banyak model yang seperti itu. Baik. Maka oleh karena itu, di antara sebab untuk mendapatkan kebahagiaan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab kutip beliau. Yang pertama adalah sebab yang paling besarnya dan asal kebahagiaan seluruhnya dan ruhnya kehidupan. Ruhnya kehidupan yaitu adalah amalan soleh. Dan merealisasikan keimanannya. Mengaktualisasikan keimanan dan amalan soleh. Itu adalah dasar dari segala kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ini syarat. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Dua syaratnya, amalan soleh dan keimanan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka kami akan berikan kehidupan. Kami akan jadikan kehidupannya kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu masuk di dalamnya ketentraman, kelapangan dada di dalam menghadapi segala situasi kehidupan rumah tangganya. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu janji yang pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi pondasi adalah siapa yang beramal dengan amalan soleh. Ya, amalan soleh adalah amalan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu amalan soleh yang sesuai dengan perintah Rasul Muhammad SAW dan keikhlasan. Itu amalan soleh namanya. Dia harus terpenuhi dari kedua syarat ini, barulah suatu amalan dikatakan itu adalah amalan soleh. Jadi dalam rumah tangga ini sumbernya kebahagiaan. Jadi kalau suami melakukan tugasnya, mencari nafkah, memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya, itu kan akan mendatangkan kebahagiaan. Ya, coba bisa dibandingkan ketika ada kepala rumah tangga hanya duduk-duduk saja di rumah. Kira-kira apa yang terjadi? Akan timbul kesengsaraan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Begitu pula seorang suami, ketika dia muasyarah dengan baik terhadap keluarganya, akan timbul kebahagiaan dalam rumah tangganya. Muasyarah kan perintah juga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para istri kalian, itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di situ adalah perkara yang sesuai dengan perintah di dalam syariat.
Itu yang ma'ruf. Ma'ruf adalah dengan ucapan yang lembut, ya, tidak kasar, tidak keras. Jadi bisa dilihat ya, kalau ada rumah tangga yang sudah dihiasi dengan pukulan dengan tangan, apalagi kalau kaki, tunggu kehancurannya ya rumah tangga seperti ini. Dan itu terjadi di masa kita sekarang. Jadi jangan menyangka bahwa kita semua orang yang menuntut ilmu itu seluruhnya keluarganya bahagia, tidak. Belum tentu. Kenapa? Karena itu tadi. Dia tidak mengamalkan dengan beramal dengan amalan soleh. Memukul amalan soleh atau tidak? Tidak. Itu bukan jalan apa namanya, untuk menyelesaikan masalah dengan pukulan. Begitu pula dengan seorang istri. Ketika dia melakukan amalan soleh, dia rajin sholat, dia puasa, dia taat kepada suaminya, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Karena itu kan amalan soleh namanya. Coba kalau misalnya seorang suami tidak beramal dengan amalan soleh, dia keluar rumahnya. Keluar dari rumahnya, kemudian dia memandangi atau mempelototi wanita misalnya, apa yang terjadi kira-kira? Itu kan wasilah untuk munculnya, kenapa bisa muncul perselingkuhan? Salah satu di antara sebabnya kan karena seperti itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kan memerintah kita untuk menundukkan pandangan. Ini tidak. Mungkin di jalan, mungkin di HP, di media sosial. Timbul keributan dalam tunggal kan karena seperti itu. Ya jangan punya prinsipnya seperti ada yang punya prinsip. Wah, saya katanya selingkuh ya karena istri saya juga selingkuh. Ya sudah, kacau rumah tangga kalau modelnya seperti itu. Kenapa? Kuncinya adalah amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Coba kalau dilakukan amalan soleh akan timbul. Muncul ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu jaminan. Siapa yang menjamin bahwa akan didapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Allah yang berikan jaminan kepadanya, kepada mereka yang beramal dengan amalan soleh. Coba saja diterapkan ya, amalan-amalan soleh dalam rumah tangga. Insya Allah akan muncul kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau tidak soleh, ada sebagian juga kepala rumah tangga, dia lebih dekat kepada HP-nya daripada istrinya. Dia pulang kerja, bukannya dia bantu istrinya, dia perhatikan istrinya, justru HP-nya dia perhatikan. Sampai ada ya yang terjadi. Sampai kebutuhan biologis istrinya dia tidak perhatikan lagi. Kenapa? Karena sibuk main HP. Apa yang terjadi? Rumah tangga ini yang saya lihat ada di Makassar terjadi seperti itu, terjadi perceraian di antara suami istri. Amalan soleh atau tidak? Bukan amalan soleh yang seperti itu. Ini kalau diterapkan insya Allah akan muncul kedamaian, ketenangan di dalam rumah tangga. Ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada masalah ya, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ada pernah buku dulu ya, terbitan, tapi sudah lama ya. Dia katakan judulnya Rumah Tangga Tanpa Masalah. Ada rumah tangga seperti itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin rumah tangga tidak ada masalah yang ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi masalah yang ada? Kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik.
dengan cara yang baik. Kemudian juga bagi mereka yang beramal soleh dan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya. Maka oleh karena itulah siapa Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sifat qanaah pada dirinya. Sifat qanaah pada dirinya. Dia tunduk dengan apa yang dia dapatkan dari kebaikan. Yang namanya qanaah itu ada ridho dengan pembagian. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya mau ditentukan rezekinya hanya sekian saja, kehidupannya pas-pasan, dia qanaah, tunduk, sabar menghadapinya. Sabar menghadapinya. Itulah kadang-kadang kenapa banyak yang terjadi. Ada pencurian, ada perampokan, ada korupsi. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian dituntut dari pihak istri. Harus ada ini, harus ada itu. Tetapi mereka yang beramal dengan amalan soleh, Allah berikan rahmat kepadanya. Akan berikan kehidupan yang baik, berikan rezeki dengan qanaah. Sifat qanaah pada dirinya. Ya. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah, maka jiwanya akan menjadi tenang. Jiwanya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi lapang, damai tenteram di dalamnya. Maka orang-orang yang hidup di sekeliling dia, istrinya dan anaknya juga akan memberikan pengaruh. Akan memberikan pengaruh. Maka kebalikannya juga seperti itu. Jika misalnya kepala rumah tangganya tidak qanaah, atau ibu rumah tangganya tidak qanaah dengan apa yang dia dapatkan, maka itu juga memiliki pengaruh yang jelek terhadap anggota keluarganya. Anggota keluarga. Maka oleh karena itulah, orang yang beriman itu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat mengagumkan ya, perkara mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ajaban li amril mukmin. Sangat mengagumkan perkaranya seorang mukmin. Perkaranya seorang mukmin. Ini siapa yang takjub di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kagum terhadap perkara seorang mukmin. Kapan? Yaitu ketika inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Yaitu seluruh perkaranya mukmin itu seluruhnya adalah kebaikan. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Jika dia ditimpa kesenangan, kenikmatan, maka dia mensyukuri nikmat itu. Dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lapang dadanya, tenang hatinya orang yang seperti ini. Tapi jika diberikan nikmat tapi dia tidak mensyukuri, maka dia tidak akan menjadi tenang. Maka oleh karena itulah belum tentu ya, semakin banyak harta dia akan semakin tenang, belum tentu. Bukan kepastian. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mensyukuri dalam arti menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peruntukannya. Sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya mensyukuri nikmat itu. Jadi ketika dia mendapatkan harta, maka cara mensyukurinya menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu, maka dia gunakan ilmu itu. Dia amalkan ilmu itu, kemudian diajarkan kepada orang lain, dan sebagainya. Itu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebaikan untuk dirinya. Dan ketika dia diberikan
bahaya, musibah dan sebagainya, maka dia bersabar. Maka dia bersabar. Maka ketika dia bersabar, maka itu kebaikan untuk dirinya. Maka oleh karena itulah di antara sebab seseorang bisa tetap berada di atas agamanya, bisa tetap di atas kebahagiaannya ketika dia bersabar. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Dengan kesabaran dan salat. Itu adalah kebaikan. Adalah kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan tidak akan bisa mendapatkan perkara itu tadi, kesabaran, kesyukuran, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang memperbaiki keimanannya, kemudian menerapkan keimanannya, maka itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini disebutkan juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ringkasnya bahwa ketika hati seseorang itu kusut, kemudian sedih, murung, gelisah, dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya akan bisa diselesaikan. Akan berubah menjadi kebahagiaan jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia jujur di dalam muamalahnya, di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar di atasnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apapun yang menimpa dirinya di dalam kehidupan rumah tangganya, ketika dia bersabar, dia ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul kebahagiaan, ketenangan di dalam hati. Dan itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebahagiaan di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Ini sumber kebahagiaan atau pokok kebahagiaan seluruhnya adalah ada pada amalan soleh dan keimanan. Ada pada keimanan. Jadi yang sering kita lihat ya, kenapa orang-orang yang misalnya ketika ditinggal oleh keluarganya karena meninggal, kenapa dia banyak tidak bersabar, kemudian melakukan tindakan meratapi mayat dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak terima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Dan itu sumbernya adalah dari dalam hati. Dari dalam hati. Itu adalah sumber pokok. Anak pokoknya ada di dalam hati. Jadi hati yang bersih, hati yang suci itu akan aplikasinya, penerapannya di anggota tubuh. Ibaratnya hati itu adalah sebagai komandan. Prajuritnya adalah anggota tubuh. Dia yang akan melaksanakan. Jadi ketika hatinya bersih, maka dia akan melakukan kebaikan, melakukan amalan soleh. Tapi ketika kotor hatinya, maka akan muncul amalan-amalan yang jelek. Amalan-amalan yang jelek. Ini perkara pokok ya di dalam agama kita. Bahkan syariat kita itu perkara pokoknya adalah untuk mensucikan jiwa seorang hamba. Adalah untuk mensucikan jiwa seorang hamba.
Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diutus kepada umat ini rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka Rasul yang akan membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan hikmah kepada mereka, Alkitab dan hikmah, dan mensucikan hati mereka. Ini kan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang telah mengutus kepada ummi itu, kaum yang ummi, rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan, mensucikan hati-hati mereka dan mengajarkan Alkitab dan hikmah kepada mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim ya dari Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan lamadna aqwaman ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama bidon fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh betul-betul saya mengetahui suatu kaum yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Berarti kan kebaikan yang dia bawa banyak. Amalan yang mereka bawa banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang mereka bawa seperti debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Karena hati mereka. Karena hatinya. Jadi keimanan berkaitan dengannya. Ya? Berkaitan dengannya. Karena keimanan kan qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan atau bil qalbi wa amalun bil jawari, masuk bagian daripada keimanan. Dan itu pula yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi itu adalah pokok ya. Pokok kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah amalan soleh dan keimanan. Amalan soleh dan keimanan. Kemudian yang kedua, di antara pokok kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga adalah ketika seseorang memilih pasangan yang soleh dan soleha. Itu sumber kebahagiaan. Kalau saya ceritakan ada kisah ya di Maros. Ada penuntut ilmu, dia pilih banyak akhwat, dia pilih orang awam. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang dia mengeluh. Dia tidak bisa tundukkan istrinya. Sekarang apa yang terjadi kalau seperti itu? Kesengsaraan yang terjadi dalam rumah tangganya. Penyesalan yang tidak akan pernah berulang kembali. Sudah diberikan nasihat kepadanya tapi tidak mau mendengar. Kenapa? Karena dia lebih pilih orang-orang yang, padahal banyak orang yang sudah belajar, yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya, itu kan lebih baik baginya. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan sudah ada. Hadis kan sering kita dengar ya, sering kita dengar. Tunkahul mar'atu li arba'in, kan sering kita dengar. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fadbar bitatid din taribat yadak. Wanita itu kan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi pilih karena dia memiliki agama. Maka kalian akan bahagia. Itu kan sudah dijelaskan di dalam syariat. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh memilih orang wanita yang memiliki harta. Tidak. Ya, saya pilih saja yang miskin dah. Tidak mesti juga. Boleh saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ini kan senang ya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu senang kalau seseorang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya daripada dalam keadaan miskin. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika
saat Abi Waqqas sakit di Mekah pada waktu itu, kan dia memiliki harta yang banyak. Anaknya berapa orang? Satu orang perempuan anaknya. Kemudian dia katakan kepada Nabi, dia ingin mewasiatkan 1/2 dari hartanya, tapi Nabi larang. Kemudian dia ingin mensedekahkan 1/2, 2/3. Awalnya 2/3. Kemudian setengah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertiganya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu pun banyak. Artinya lebih baik kalau kurang daripada itu. Apa alasannya? Karena agama itu menyenangi, menyukai ketika meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan dia memiliki harta daripada dia dalam keadaan miskin. Berarti boleh atau tidak? Boleh saja. Wali hasabiha, boleh memilih wanita karena memiliki keturunan yang baik? Boleh saja. Boleh saja. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa sebaik-baik wanita itu adalah wanita Quraisy yang menunggangi onta. Iya. Kenapa wanita Quraisy itu keturunan yang baik-baik? Kenapa dia dipilih? Bagus untuk dipilih. Kenapa? Karena dia memperhatikan suaminya. Dia punya kepedulian terhadap suaminya. Dan dia menjaga anak-anaknya. Dan dia menjaga anak-anaknya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi makanya kalau mau nikah ya lihat dulu keluarganya. Jangan sampai dia keluarga yang tidak beres. Dan sebagainya. Kemudian wali jamaliha. Boleh dinikahi wanita karena kecantikannya? Boleh saja. Asal jangan itu yang dijadikan sebagai yang paling utama. Karena ada juga dulu cerita seperti itu. Dia tidak mau menikahi wanita, dia lihat sana kemari anaknya orang. Tidak ada disenangi. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Dia pilih orang awam. Kenapa? Karena dia sudah lihat anaknya orang. Oh ini cantik ini. Karena itu kan dijadikan sebagai patokan. Kalau kecantikannya dijadikan patokan. Kalau sudah umur 40 tahun, sudah mulai itu keriput. Tidak cantik lagi. Kalau itu yang jadi patokannya. Tapi salah atau tidaknya boleh saja. Adalah sesuatu yang dibolehkan. Kenapa? Siapa ya? Nabi Yusuf alaihissalam ya. Memiliki ketampanan. Setengah dari ketampanan manusia di muka bumi ini ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi bukan berarti bahwa Nabi kita Muhammad tidak tampan. Tampan juga, hanya lebih ya ke Nabi Yusuf melebihi. Kenapa? Karena ibunya sendiri, ibunya Nabi Yusuf alaihissalam, Sarah, itu juga wanita tercantik pada waktu itu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim ketika dia berjalan bersama Sarah, para pembesar raja di daerah itu, dia ingin menikahi ini Sarah. Dia mengambil. Kenapa? Karena kecantikannya. Karena kecantikannya. Tetapi kan itu bukan yang jadi patokan ya. Bukan itu jadi patokan utamanya. Baik. Kemudian fadbar bidzatid din, karena agamanya. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menganjurkan untuk mencari wanita yang memiliki agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman apa itu? Al-mu'mina khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Wanita mukminah itu atau wanita mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia itu mengagumkan kalian. Kagum di situ boleh saja karena dia memiliki kecantikan, karena memiliki body yang bagus dan sebagainya. Tapi wanita mukminah itu lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada itu. Baik. Jadi itu ya. Jadi dari hadis ini juga mungkin ada yang memahami bahwa kalau begitu wanita saja yang dituntut untuk soleha, laki-laki tidak usah. Ya tidak.
Laki-laki juga harus soleha, harus soleh. Ya, jangan sampai ada yang mau mencari wanita soleh, sementara dia sendiri dia tidak perhatikan dirinya. Dia tidak jadikan dirinya sebagai laki-laki yang soleh. Jadi harusnya juga, dia juga adalah harus menjadi orang yang soleh untuk mendapatkan wanita yang soleha. Untuk mendapatkan wanita yang soleha. Karena itu memiliki pengaruh nanti ya terhadap keturunan. Terhadap keturunannya nanti. Ini perhatikan ya, siapa namanya? Maryam. Ibu Nabi Isa alaihissalam. Apa kata kaumnya pada waktu itu? Dia katakan, ya ukhta Harun, makanat abuki mra'asau'in wa makanat ummuki bagiyah. Wahai saudaranya Harun, ayah kamu itu bukan laki-laki yang yang jelek. Dan ibu kami itu bukan wanita-wanita fahisyah, bukan wanita pezina, bukan. Artinya, keluarga kalian itu adalah keluarga yang baik-baik. Mereka akui itu. Sehingga lahir keturunan yang soleh seperti Maryam. Seperti Maryam. Itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Memiliki pengaruh yang sangat besar. Ini adalah sumbernya ke apa namanya, kebahagiaan ya di dalam rumah tangga ketika memiliki wanita soleha, wanita yang apa namanya, yang berhias hanya untuk suaminya, wanita yang taat kepada suaminya, ya, tidak mengizinkan orang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya, tidak mengambil harta suaminya kecuali dengan izin dari suaminya, dia membantu suaminya mengurus rumah tangga, anak-anaknya dan sebagainya. Itu wanita soleha namanya. Suaminya merasa senang ketika apa namanya, suaminya melihat dirinya, itu kan sumber kebahagiaan bagi rumah tangga. Kemudian berikutnya, di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah, ini yang banyak di masa kita sekarang, banyak yang tidak memiliki luput darinya dari rumah-rumah kaum muslimin pada hari ini, yaitu hilangnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rumah-rumah mereka. Ini sangat disayangkan di masa kita sekarang, banyak dari keluarga dari kaum muslimin yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyibukkan diri-diri mereka, keluarga mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir di rumah-rumah itu tidak didapatkan bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Tidak didengar ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita dengar adalah nyanyian. Apalagi terhadap tetangga, wah ini banyak ya. Kalau dekat rumah saya tuh putar apa namanya, seakan-akan seperti elektron, mengganggu tetangga yang lainnya. Nah, ini yang banyak menghiasi rumah-rumah dari kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan ya di dalam Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman akan tenang hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati-hati kalian akan menjadi tenang. Hati kalian akan menjadi tenang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, disebut, maka rumah itu akan menjadi tenang. Akan menjadi damai. Menjadi tenteram di dalamnya. Maka itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam melapangkan dada, kemudian menghilangkan kegelisahan, gundah gulana, kesedihan dan sebagainya. Ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti permisalan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berzikir kepadanya itu disebutkan al-hayyun sebagai orang yang hidup. Tetapi yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti al-mayyit. Al-mayyit. Kalau kata orang sekarang apa itu? Mayat-mayat berjalan. Kelihatannya hidup, tapi tidak ada ruh kehidupan di dalam dirinya. Tidak ada roh kehidupan di dalam dirinya. Bagaimana tidak tenang jiwa seseorang? Bagaimana dia tidak tenang? Jiwa ketika dia berzikir kepada Allah, Allah akan menjaga dirinya. Allah akan menjaga dia. Ini perhatikan ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashik, faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah, fa innaka lam yazal 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih." Jika engkau menuju ke tempat tidurmu, bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka engkau akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan tidak akan mendekat kepadamu sampai subuh harinya. Kira-kira tenang hatinya tidak seseorang kalau dia baca itu? Kalau dia tahu hadis ini, maka dia akan merasa tenang dirinya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan siapa yang lebih sempurna dibandingkan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Akan tenang hati seorang hamba. Contoh kecil saja ya. Jangankan Allah SWT, manusia saja, kalau misalnya kita tinggal di perumahan ada security di situ, yang menjaga, kira-kira tenang penduduk di dalamnya? Tenang. Ini manusia ini, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjaga manusia, menjaga hambanya. Menjaga hambanya. Begitu pula bagaimana tidak tenang, bagaimana tidak damai hati seorang muslim ketika dia membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat di akhir dari surah Al-Baqarah di malam harinya, kafatahu, maka dua ayat itu akan menjaganya. Akan menjaga dia. Tenang atau tidak hatinya? Tenang hatinya seorang hamba. Tenang hati. Ini kan sumber kebahagiaan, ketenangan ya, kebahagiaan di dalam hati seorang hamba. Begitu pula bagaimana tidak tenang hati seorang muslim ketika dia membaca doa di pagi dan di sore harinya. Man qala bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali. Kalau dia baca di pagi harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Lan tusibahu faja'ata bala'in hatta yusbih. Tidak akan tertimpa musibah, bencana atau bencana atau musibah secara tiba-tiba. Kalau dia baca di sore harinya, dia akan dijaga sampai pagi harinya. Dan kalau dia baca di pagi harinya, dia akan dijaga dari musibah, bencana yang akan menimpa secara tiba-tiba sampai sore harinya. Kira-kira tenang hatinya seorang hamba kalau dia baca itu? Tenang. Maka oleh karena itulah itu sumbernya kebahagiaan seseorang di dalam rumah tangganya. Maka hendaknya dihidupkan ya di dalam zikir seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tenang hati seorang hamba. Begitu pula dengan zikir-zikir yang lainnya. Itu sumber dari kebahagiaan, ya, sumber kebahagiaan. Begitu pula dengan seorang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah di dalam rumahnya, maka syaitan akan pergi darinya. Maka keluarga itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh syaitan ya. Sebagaimana yang kita pahami kan syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja. Dari hamba itu masuk kepada hamba itu untuk mempengaruhi hamba itu. Untuk mempengaruhinya. Baik, kemudian berikutnya ini mungkin yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak ya. Di antara sebab kebahagiaan dalam rumah tangga, jika seorang suami itu qayyiman ala zaujatihi, dia melindungi istrinya.
Ra'iyan li usratihi, dia menjadi pemimpin untuk keluarganya. Sumber kebahagiaan. Berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Rijali qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lirijal, bagi laki-laki seorang suami itu, qawwamuna 'alan nisa. Dia sebagai pelindung terhadap wanita, terhadap istrinya. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan sebahagian laki-laki terhadap sebagian wanita. Dan juga disebabkan karena anfaqu min amwalihim. Mereka menafkahkan hartanya kepada para istri-istri mereka, keluarga mereka. Keluarga mereka. Maka yang dimaksud dengan dalam ayat ini, Syekh Durrahman As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa yukhbirullahu ta'ala anna rijala qawwamuna 'alan nisa. Allah mengabarkan bahwa laki-laki itu sebagai pelindung terhadap wanita, yaitu qawwamuna 'alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala. Yaitu ketika para suami itu dia memerintahkan kepada para wanita, para istrinya untuk melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban dia. Artinya dia melaksanakan kewajibannya. Wa kaffihinna 'anil mafasid. Kemudian seorang suami dia katakan sebagai pelindung ketika dia menjaga istri-istri mereka dari segala bentuk kerusakan yang akan merusak dia. Ia akan merusak dirinya. Nah, ini baru dikatakan sebagai pelindung, sebagai pemimpin bagi keluarganya. Sebagai pemimpin bagi keluarganya. Berdasarkan juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini kan ada ya. Hadis yang sering kita dengar. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Tentang kepemimpinannya. Begitu pula wanita, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita, istri itu sebagai pemimpin di rumah suaminya dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Tentang kepemimpinannya. Maka oleh karena itulah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kepemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi pelindung terhadap wanita, terhadap istrinya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia lalai terhadap tugasnya, ke apa yang dia pimpin, maka illa haramallahu alaihi jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga. Haramkan baginya surga. Ini adalah sumbernya kebahagiaan ketika seorang suami menjadi pelindung, menjadi pemimpin bagi istrinya. Bagi istrinya. Ini dengan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya masing-masing. Maka ini sumber kebahagiaan di dalam rumah tangga. Baik, saya kira cukup ya untuk malam ini. Ya, mungkin nanti pada kesempatan yang lain masih ada lanjutannya sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan. Ada yang bertanya? Baik, silakan. Bismillah. Bismillah. Afwan Ustadz ingin bertanya, seperti dalam surah An-Nur, artinya yaitu wanita yang baik adalah untuk laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Bagaimana dengan misalnya Ustadz, laki-laki atau wanitanya yang memiliki masa lalu yang afwan mungkin pelaku dosa tapi sudah taubat dan hijrah, apakah penilaian mendapat jodoh setelah taubat atau bagaimana Ustadz penilaian Ustadz? Baik, tentang masalah masa lalu, ya banyak ya di antara manusia yang memiliki masa lalu yang tidak bagus, ya mungkin kelam. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu diampuni dosa-dosanya. Kalau dia bertobat dengan benar, dengan menjaga keikhlasannya, meninggalkan perbuatannya dan menyesali, kemudian dia bertekad untuk tidak akan mengulangi, insyaallah dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba ila Allah qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Jadi saya kira mereka yang yang walaupun memiliki masa yang lalu yang kelam, tapi kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia
Kalau dia dengan keikhlasannya, dia akan mendapatkan pasangan yang baik. Pasangan yang baik. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Al-khabithuna lil khabithati wal khabithati lil, saya lupa ayatnya ya. Tapi yang jelas bahwa mereka yang sudah bertobat dan merubah dirinya dan menjadi belajar kemudian menjadi wanita solehah, insyaallah akan mendapatkan yang setimpal dengannya. Maka oleh karena itulah hendaknya setiap orang memperbaiki dirinya. Kalau ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka hendaknya dia perbaiki juga dirinya. Hendaknya dia memperbaiki dirinya. Baik, masih ada yang lain? Iya, baik. Bismillah. Bagaimana seharusnya sikap seorang suami terhadap istri yang belum siap melaksanakan syariat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Belum bersiap melaksanakan syariat. Iya, wanita itu kalau dia dibiarkan, maka dia akan bengkok terus. Tapi kalau dipaksa, ia akan patah juga. Jadi makanya dengan kelembutan, wanita itu suka sesuatu yang lembut. Dengan kelembutan, dengan hikmah diberikan nasihat kepadanya. Kemudian yang kedua tentunya harus bersabar. Harus bersabar menghadapi wanita. Karena namanya manusia itu ya, kadang-kadang sebenarnya dia sudah akui dalam hatinya, mungkin dia malu atau apa, butuh waktu untuk dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Pernah ada ya yang cerita ke saya. Keluarganya, dia ceritakan tentang keluarganya yang ya begitu, karena dia baru kenal dengan agama, baru belajar. Dia kehidupannya sebelumnya kan seperti orang umum. Dia berubah suaminya, istrinya belum berubah. Akhirnya dia ingin memaksakan kehendaknya harus berubah istrinya. Dalam waktu cepat dia paksa istrinya untuk berubah. Akhirnya istrinya tidak mau terima karena dipaksa seperti itu. Dia cerita sampai sekarang belum berubah. Karena metode yang dia pakai adalah ya pemaksaan, kasar dan sebagainya. Mungkin seperti itu bahasanya. Dia cerita sama saya, dia baru tahu, oh ternyata saya salah dulu di dalam mengajak istri saya kepada kebaikan. Karena asalnya manusia itu sebenarnya di atas fitrahnya, dia kan berada di atas kebaikan, asalnya itu. Jadi hanya butuh kesabaran tentunya. Kemudian juga butuh doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan hidayah. Karena kita sebagai manusia kan hanya bisa berusaha saja. Melakukan sebab tapi menentukan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan-tahapannya sebenarnya begini. Kalau dia pertama diberikan nasihat dengan kelembutan. Ya kalau mungkin sudah dinasihati seperti itu beberapa kali dan sebagainya tidak bisa, ya diberikan semangat. Semangat dengan ganjaran, pahala dan sebagainya, kenikmatan, kebahagiaan akan didapatkan. Itu tahapan berikutnya. Kemudian yang ketiga, tahapan berikutnya diberikan ancaman-ancaman. Akan dapat dosanya, dapat akhiratnya, akan dapat siksaan dan sebagainya itu ya. Seperti itu. Kalaupun tidak mempan lagi seperti itu, baru tingkatkan lagi sedikit. Ditingkatkan. Mungkin dengan misalnya, bisa tempat tidur misalnya. Tapi dalam rumah ya, jangan suruh bilang, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Jangan bilang begitu ya. Mungkin bisa tempat tidur. Ya, itu kan tahapan-tahapannya seperti itu.
Itu harusnya kita lalui ya tahapan-tahapan seperti itu. Apalagi yang namanya wanita ya harus kalau dikasari ya nanti dia patah. Artinya patah ya mungkin dia sekali tidak mau terima atau bahkan mungkin dia lari, mungkin dia dan sebagainya. Baik, mungkin seperti itu. Baik, kemudian ada buku di sini sebagai hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ini bisa diberikan kesempatan ya ke akhwat, bisa? Bisa? Mic Andrinya? Baik, silakan dijawab. Ahmad, kalau dia benar jawabannya akan dapat hadiah buku. Coba disebutkan 2 dari 4 yang saya sebutkan tadi, jelaskan tentang sumber kebahagiaan. 2 saja. Ayo, cepat. 2, apa itu? Hah? Ada? Tidak ada suara? Oh, ditulis? Iya, dibacakan. Baik, untuk Ikhwan 1. Kenapa zikir itu bisa menjadi sumber kebahagiaan? Dijelaskan secara singkat saja. Ah, Beri ketenangan, Ustaz. ya, Memberi ketenangan. memberi ketenangan. Dan Bisa dijelaskan lebih lengkap lagi sedikit? menghindari dari syaitan, Ustaz. Menghindari dari setan. Memberi ketenangan dalam hati. Sebenarnya kurang lengkap ya sebenarnya. Iya. Satu, amalan soleh dan keimanan. Kedua, zikir di rumah-rumah. 3, jika suami melindungi istrinya.
keimanan dan amalan soleh, kemudian memilih pasangan yang soleh. Baik, jadi 2 orang ya? Ah, 2 ya? Baik, diberikan aja ini. Hadiah. Baik, tadi zikir itu sebenarnya kenapa dia menjadi sumber ketenangan, kedamaian? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya ke penjagaan terhadap mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di situ adanya. Allah menjaganya sehingga hamba itu menjadi tenang karenanya. Karenanya. Baik, saya kira cukup ya karena masih ada acara yang lain ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah.